Dampak dari terjadinya perubahan iklim telah dirasakan oleh umat manusia dengan terjadinya bencana alam seperti kekeringan, curah hujan yang tidak menentu, banjir, dan peristiwa alam lainnya. Dalam menanggulangi dampak perubahan iklim tersebut, maka perlu adanya peran nyata dari generasi muda. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemuda untuk meningkatkan perannya dalam hal tersebut, antara lain dengan meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk berperan serta. Green Voice Foundation bekerjasama dengan UNICEF dan Plan Internasional Indonesia mengadakan beberapa kegiatan diantaranya konsultasi tentang peran pemuda dalam hal menangani perubahan iklim di sekolah-sekolah, talk show di radio, dan seminar yang dipusatkan di Bandung dan di Jakarta. Konsultasi anak dan kaum pemuda menuju konferensi internasional tentang perubahan iklim yang diadakan di beberapa sekolah di kota Bandung ini bertujuan untuk mengajak kaum muda agar berperan aktif dalam hal perubahan iklim. Malam harinya, Green Voice Foundation bersama dengan UNICEF dan Plan Internasional Indonesia mengadakan acara talk show di salah satu radio di kota Bandung. Di Radio 95.6 FM yang terletak di Jalan Jurang nomor 80 Bandung, adalah radio yang digunakan untuk mengkampanyekan peran anak dan pemuda dalam mengatasi perubahan iklim. Tujuan dari Green Voice Institute adalah untuk mendorong tata kelola lingkungan, perubahan iklim, dan keberlanjutan. Ketiganya memiliki satu korelasi yang sangat erat ketika kita berbicara masalah keselamatan bumi. Keesokan harinya tanggal 20 November 2015, bertempat di Hotel Panghegar Bandung, Green Voice Foundation bersama dengan UNICEF dan Plan Internasional Indonesia menyelenggarakan Seminar Nasional Anak dan Pemuda dalam mengatasi perubahan iklim. Di dalam seminar ini juga diadakan dialog antara peserta yang terdiri dari LSM, mahasiswa, dan beberapa siswa SMP dan SMU yang sudah terpilih dengan pembuat kebijakan yaitu pemerintah dan mitra kerja lainnya. Selain itu diadakan pula pelatihan digital mapping yang bertujuan untuk mempermudah peran pemuda dalam hal mengatasi perubahan iklim. Sebenarnya hutan itu paru-paru dunia kita ya, tetapi sekarang kita ketahui banyak sekali kebakaran hutan yang terjadi terus terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim itu segala sesuatu yang berubah di lingkungan, baik itu dari aspek tanah, udara, cuaca, sampai lapisannya. Hutan itu dapat menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, dan itu akan lebih baik buat kita. Para remaja harus mengajak remaja lainnya untuk melakukan penghijauan itu tersebut. Bisa lebih berperilaku bijak, contohnya itu seperti menanam tanaman atau tumbuhan di sekitar rumah atau sekolah. Di Jakarta tanggal 26 November 2015, Green Voice Foundation bersama dengan UNICEF dan Plan Internasional Indonesia menyelenggarakan Seminar Nasional Anak dan Pemuda dalam mendukung agenda perubahan iklim global. Seminar ini membahas mengenai bagaimana anak dan pemuda menanggapi perubahan iklim yang terjadi. Anak-anak diberikan kesempatan untuk bercerita tentang bagaimana kondisi daerah mereka, seperti apa perubahan iklim yang terjadi, dan bagaimana keseharian mereka menghadapi perubahan iklim yang terjadi. Cuaca kita sekarang ini sudah sangat buruk, tidak seperti dulu lagi. Dulu itu rentang terjadinya hujan itu ada, tapi sekarang kita lihat bahwa hujan jarang sekali terjadi. Bahkan di NTT, khususnya di Maumere, belakangan ini sudah hampir-hampir hujan tidak turun lagi. Kemudian ajakan saya untuk teman-teman kaum muda untuk di seluruh Indonesia, semoga kita semua saling bekerja sama untuk membangun bumi ini lebih baik untuk anak cucu kita yang akan datang. Pada kesempatan ini pula dibacakan deklarasi anak dan pemuda yang mewakili kurang lebih 80 juta anak dan pemuda di Indonesia. Peran teman-teman sebagai anak muda dan saya juga itu banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk merawat bumi kita. Yang pertama adalah kita harus wise dan harus tahu apakah porsi yang kita gunakan dari teknologi, dari ekosistem atau dari barang-barang yang kita pergunakan sehari-hari itu, apakah kita sudah menggunakannya dengan bijak atau belum. Nah, untuk solusi bersama antara pemerintah, anak muda dan anak-anak, kita perlu adanya kolaborasi antara semua panel anak-anak, anak muda dan juga pemerintah untuk bekerja sama
untuk bareng-bareng take action dalam mengadres dan mengatasi krisis iklim yang terjadi di bumi ini. Beberapa tokoh yang hadir dan memberikan pandangan tentang perubahan iklim yang terjadi yaitu Bapak Rahmat Witoelar selaku utusan khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim, Ibu Leni Rosalin selaku Deputi Tumbuh Kembang Anak RI, Arief Wibowo selaku Direktorat Adaptasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pardi dari selaku Ketua Youth for Climate Change, dan beberapa tokoh lainnya. I appreciate the participation of UNICEF in this event and further on because we are pursuing the same goal, which is trying to save humankind and the planet. In particular, because it involves the young people, that's very momentous, and I see the enthusiasm that is achieved by all the kids in the next room is very inspiring. So let us work together further. Penting untuk memberdayakan dan melibatkan anak-anak ke depan sehingga anak-anak ini bisa berperan sebagai pelopor, agent of change, dan juga dia bisa sebagai pelapor apabila terjadi kejadian-kejadian bencana yang menimpa diri mereka ataupun masyarakatnya. Isu perubahan iklim itu sudah menjadi isu kita bersama. Ini yang paling penting kita sadari sehingga siapapun punya peran, punya kewajiban sebetulnya untuk melakukan aksi yang nyata. Tentu untuk menuju itu semua memerlukan komitmen kita bersama. Pemerintah selaku pengambil kebijakan tentu selalu membangun bagaimana sistem kebijakan yang kita kembangkan, kita bangun itu mendukung proses pengarusutamaan perubahan iklim itu dalam perencanaan pembangunan. Himbauan saya untuk generasi muda Indonesia dalam mengatasi atau beradaptasi terhadap perubahan iklim, mulailah dari diri sendiri, dari hal-hal yang terkecil, seperti misalnya hemat listrik, buang sampah pada tempatnya, melakukan recycle, dan mengurangi penggunaan bahan plastik di Indonesia, apalagi bagi anak-anak muda yang tinggal di Jakarta. Act for adapt and let the next generation lead the way. Yuk teman-teman, kita jaga lingkungan kita, karena siapa lagi yang bukan menjaga kalau bukan kita. Ingat, bumi itu cuma satu, jadi kalau bukan kita siapa lagi. Dan jangan lupa juga kita harus dari green lifestyle, dari hal kecil, kita buang sampah sembarangan, jangan buang sampah, terus kita juga naik sepeda, seperti itu. Everybody needs to step up to the challenge, and young people like you can play a key role. For example, ask your parents, your friends, your school and office to only purchase forest-related products like paper and timber that are produced sustainably. And of course, lead by example. Ask the government and your community leaders to take stronger action to protect the forests. Via social media, report on the damage done to the forest in your community, but also report on positive actions people are taking to protect it. The young generation has the right to enjoy the functions and biodiversity of the forests, just like the older generations have done so. We need to live in harmony with it and do everything we can to preserve it. Talk show yang diadakan di radio di FM Jakarta membahas tentang penanganan masalah perubahan iklim. Diikuti oleh beberapa elemen seperti Green Voice Foundation, Plan International Indonesia, Youth Climate Change, Climate Warrior. Talk show diadakan selama 3 hari dengan materi yang berbeda, tetapi semuanya berisi tentang peran serta anak dan pemuda dalam hal penanganan masalah iklim. UNICEF bersama dengan Green Voice Foundation dan Plan International Indonesia terus mengupayakan dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan peran serta nyata anak dan pemuda sebagai bagian terdepan dalam hal mengatasi perubahan iklim.